Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtida'an limaradatillah wa rahmatihil Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Para hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang penuh keberkahan. Kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan diberi syafaatnya fi yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melanjutkan kembali seperti biasa kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'labah Al-Khusani Jursum bin Nasir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dengan Abi Sa'labah dari Abi Sa'labah an Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala innallaha ta'ala farada faraido fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhasu anha. Hadisun hasanun rawahu Daruqutni wa ghairuhu. Pada suatu ketika Rasul pernah bersabda, innallaha sak temene Allah, sesungguhnya Allah taala farodo netepake faraido piro-piro kefarduan. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum yang bersifat fardu alias wajib. Fala tudayyi'uha, mongko ojo nyak-nyakno sira, maka janganlah engkau mensia-siakan. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mensia-siakan. Artinya ketika Allah memerintahkan segala sesuatu yang bersifat wajib, maka kerjakanlah dengan penuh ketaatan. Tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan sesuatu kecuali itu besar manfaatnya bagi manusia, dan tidak ada Allah melarang segala sesuatu kecuali karena itu sangat besar madorotnya bagi manusia. Allah mewajibkan kepada kita untuk sholat 5 waktu. Jangan disia-siakan, karena sholat 5 waktu ini pasti besar manfaatnya dunia maupun akhirat. Kita tidak pernah tahu apa tujuan
hakikatnya dari perintah sholat itu, karena yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun para ulama mencoba menjelaskan yang diistilahkan dengan hikmatut tasri, hikmah dibalik Allah mensyariatkan perintah-perintah tertentu. Jadi tujuan yang sebenarnya kita tidak tahu, tapi manfaatnya, hikmahnya itu pasti sangat banyak. Misalkan ini hanya hikmah ya, jadi bukan tujuan yang inti, hanya hikmah. Salah satu yang bisa dirasakan bahwa ada yang meneliti bahwa gerakan-gerakan sholat itu lebih menyehatkan daripada gerakan-gerakan olahraga apapun. Jadi orang yang rajin sholat, yang sholatnya banyak, insya Allah lebih sehat daripada yang tidak rajin sholat. Ini hikmah dari segi kesehatan. Belum lagi hikmah-hikmah yang lain. Ada misalkan ahli kesehatan yang meneliti gerakan-gerakan sholat. Di antaranya ketika sujud. Ketika sujud itu ketika kepala berada di posisi yang sangat rendah, bahkan lebih rendah dari bagian tubuh kita yang mungkin kadang-kadang dianggap hina, yaitu pantat dan perut tempatnya kotoran. Itu ternyata di situ dari sisi medis sangat menyehatkan, karena aliran darah itu bisa mengalir dengan normal, dengan sempurna ke seluruh bagian di kepala. Padahal darah kita ini paling banyak memang mengalir ke otak, ke kepala. Jadi ketika sujud itu benar-benar kondisi secara medis menurut penelitian ini sangat menyehatkan. Jadi Allah telah membuat kewajiban-kewajiban, maka janganlah engkau sia-siakan. Karena apa tadi? Tidaklah Allah mewajibkan segala sesuatu, melainkan pasti itu sangat besar manfaatnya. Dan tidak ada Allah mengharamkan sesuatu kecuali itu sangat besar madorotnya atau bahayanya. Kalau Allah melarang misalkan khamr, minuman keras, itu karena besar sekali madorotnya. Bapak Ibu bisa bayangkan, minuman keras itu kan bahan, di antara bahannya di dalamnya itu ada yang namanya alkohol. Dalam ilmu kimia itu yang belakangnya itu ol begitulah. Ada alkohol, ada metanol, ada etanol dan sebagainya. Nah, alkohol, metanol dan sebagainya itu termasuk zat-zat yang ada pada bensin, pertalit, pertamak, solar. Bayangkan kalau pertalit itu masuk ke dalam perut kita, seperti apa kira-kira? Jadi ketika Gusti Allah itu melarang segala sesuatu, pasti karena itu kalau dilakoni, dikerjakan itu berbahaya. Jadi paham tidak paham itu Allah itu telah mempersiapkan segala sesuatunya seperti itu, bahwa ini diperintahkan karena banyak manfaatnya, ini dilarang karena sangat besar madorotnya. Wa hadda hududan fala ta'taduha, wa hadda hududan, lan Gusti Allah niku sampun netepake bates, fala ta'taduha, mongko ojo ngliwati wates. Allah telah menetapkan batas-batas, ukuran-ukuran tertentu, maka janganlah engkau melewati batas-batas itu. Misalkan sholat subuh sudah diatur batasnya, cukup 2 rakaat. Nggak usah, aku ini lagi bahagia, lagi seneng, subuhku tak tambahi jadi 4 rakaat. Zakat fitrah itu
sudah diatur oleh Allah antara 2,5 hingga 2,8. Ya zakat fitrah ya segitu itu. Nggak usah aku kan berasnya banyak, saya mau zakat fitrah 1 orang 4 kilo. Itu namanya melampaui batas. Zakat mal misalkan tijaroh atau zakat profesi misalkan zaman sekarang itu ya cukup 2,5% saja, 2,5% dari laba bersih. Nah, tidak usah engkau melampaui batas. Saya kepengin biar, karena kalau saya bersedekah kan nanti saya akan mendapatkan kembalian, maka saya mau 10% misalkan. Berarti itu telah melampaui batas. Jadi Allah telah menetapkan batas-batas tertentu, tidak usah engkau melampaui batas. Walaupun mungkin engkau sanggup berpuasa, batasnya ya jelas, dari sahur sampai waktu maghrib. Jangan mentang-mentang karena masih kuat saya kepengen puasa 24 jam. Nah, ini namanya melampaui batas. Jadi Allah itu telah menetapkan hududan fala ta'taduha, batas-batas tertentu terutama dalam beribadah, maka janganlah engkau melampaui batas. Terutama dalam beribadah itu jangan sampai itu karena kita lagi sangat bersemangat lalu kita ibarat orang makan itu tanduk sebanyak-banyaknya. Akhirnya apa yang terjadi begitu nanti lagi tidak semangat, akhirnya jangan sampai ada orang ini ibadah itu jadi kapok. Paham ya, kapok ya? Kenapa sekarang sudah tidak tahajud lagi? Kapok saya tahajud terus, badan pada pegel. Jadi ya yang sedang-sedang saja, jadi tidak perlu yang melampaui batas. Wa harrama asya'a, lan Gusti Allah ngaromake asya'a segala sesuatu. Allah mengharamkan segala sesuatu, fala tantahikuha, karena dilarang, fala taqrabuha, tantahikuha, mongko ojo parek-parek siro. Allah telah melarang segala sesuatu, maka janganlah coba-coba engkau mendekatinya. Bukan dilarang janganlah engkau lakukan, tapi bahkan janganlah engkau mendekatinya. Contoh jadi yang haram-haram itu yang dilarang bukan hanya melakukannya, tapi yang dilarang bahkan mendekatinya. Karena mendekat ini bisa menjadi jalan akhirnya jadi melakukan. Misalkan janganlah engkau dekati perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perzinaan. Ini ada orang yang ngeyel-ngeyel, yang tidak boleh itu kan cuma mendekati perzinaan. Kalau zina kan boleh. Ini ngawur namanya kalau begitu. Kalau mendekat saja tidak boleh, apalagi melakukan. Zina itu dilarang, maka janganlah engkau tidak hanya melakukan, janganlah engkau mendekati perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perzinaan. Apa contohnya? Banyak. Misalkan maaf ini kita bertamu ke rumah orang, itu ya harus lihat-lihat, jangan sampai kita tahu di rumah itu ada seorang wanita sendirian, suaminya kita tahu sedang tidak di rumah, lalu kita sengaja bertamu pada jam-jam yang sepi. Jadi kalau bisa, kalau bertamu itu ya tanya di situ ada bapaknya apa tidak, ada siapa gitu. Jadi jangan asal bertamu. Karena apa? Karena itu berbahaya.
bisa-bisa mengarah ke peluang setan itu bisa menjerumuskan orang kepada perzinaan. Jadi Allah mengharamkan segala sesuatu dan jangan sampai kita mendekatinya. Kenapa mendekat saja dilarang? Karena mendekat itu bisa menjadi peluang setan itu kemudian menjerumuskan kita. Jadi segala sesuatu itu termasuk orang melakukan perbuatan haram itu biasanya itu terjadinya tidak spontan, tidak langsung, tapi pelan-pelan. Misalkan orang yang berjudi itu mungkin awalnya dia tidak berjudi, tapi nonton dulu gitu ya, lihat, oh ternyata kayak begitu, oh ternyata seperti itu, oh ternyata seperti itu, akhirnya jadi kepingin. Oh ternyata cari uang itu gampang, tidak perlu capek-capek bekerja, cukup seperti itu bisa dapat uang. Maka fala tantahikuha, janganlah engkau sedikit pun mendekatinya. Wasakata an asya, lan kendel itu diam. Kendel sapa Allah itu diam, tidak menetapkan hukum halal, haram, tidak wajib, tidak juga haram. Ngan asyai, saking sewiji-wiji. Ada kalanya Allah itu diam, tidak mengatakan ini haram, ini dilarang, ini diperintahkan. Untuk apa semua itu? Rahmatan lakum, sebagai kawelasan, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepadamu sekalian. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang Allah itu tidak menetapkan ini hukumnya apa, itu semuanya sebagai rahmat kasih sayang bagimu. Artinya kalau kau kerjakan ya silahkan, tidak ya tidak apa-apa. Misalkan saya ditanya, Pak, kalau hukumnya makan keong itu apa? Apa Ibu? Makan keong yang di sana hukumnya apa? Kalau saya ditanya itu apa, ada dalilnya apa tidak, ya saya akan pusing sendiri, karena memang di Quran ya tidak ada, di hadis juga tidak ada. Ya sudah, jenengan nggak usah banyak tanya. Kalau jenengan doyan ya silahkan dimakan saja, tapi jangan bilang ini hukumnya adalah wajib makan inilah, nggak usah seperti itu. Jadi kalau doyan ya silahkan, enggak ya tidak apa-apa begitu. Karena memang itu tidak ada hukumnya yang jelas. Tapi ada ulama yang berpendapat itu termasuk hewan yang halal dimakan, karena keong itu termasuk seperti ikan yang hidup di air. Walaupun ada khilafiyah, perbedaan pendapat, tapi ya kalau jenengan suka ya silahkanlah, nggak usah banyak tanya, karena banyak tanya nanti akan bikin repot sendiri. Ghairul nisyanin, hale ora lali. Maksudnya Allah itu membiarkan itu, tidak disebutkan ini halal haram, ini wajib atau tidak, itu bukan karena lupa, bukan, tapi itu rahmat sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tabhasu anha, mongko ojo takon-takon, ojo bahas-bahas sira anha saking asya. Yang Allah itu memberikan kelonggaran, memberikan sebagai bentuk kasih sayang, nggak usah engkau bahas-bahas detail-detail, nggak usah kebanyakan bertanya, karena kebanyakan bertanya itu malah seringkali akan merepotkan sendiri. Jadi ketika Allah itu memberikan kita keringanan, nggak usah kita itu bahas-bahas, tanya detail-detail, nanti ujung-ujungnya malah jadi repot sendiri. Misalkan bersodakohlah engkau, yang penting rizki yang kau sodakohkan itu kira-kira pokoknya rizki yang halal. Nggak usah terlalu tanya detail-detail, kalau aku kerja begini kira-kira halal apa haram, gini halal apa haram.
nggak usah tanya detail. Jadi kita sebenarnya sudah tahu halal haram itu ya sudah jelas. Demikian pesan Rasulullah SAW bahwa Allah telah menetapkan yang wajib-wajib, yang fardu-fardu, maka janganlah itu kita sia-siakan, kerjakan. Dan Allah wahadtu hududan, Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terutama dalam kita beribadah, maka janganlah engkau melampaui batas. Dan Allah telah mengharamkan segala sesuatu, maka janganlah engkau mendekatinya. Adapun hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala itu tidak menetapkan hukumnya, itu sebagai bentuk rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.